Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masmiyah dari PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran data. Ukuran data yaitu dari ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ada 3 macam. Yang pertama ada median, yang kedua ada modus, dan yang ketiga ada rata-rata. Yang pertama ada rata-rata atau mean. Mean yaitu dari sekumpulan data adalah jumlah kumpulan bilangan dibagi banyak bilangan tersebut. Sebagai contohnya di situ ada X sama dengan rata-rata. X1, X2, X3, dan X yang lainnya itu adalah nilai data. Dan N yaitu adalah kebanyakan data. Dari rumus di atas, kita bisa menggabungkan bahwa kalian cukup menjumlahkan seluruh nilai dari sekumpulan data yang ada. Lalu hasilnya, dengan ada beberapa banyak nilai pada data tersebut, atau masih bingung anak-anak? Nih, dikasih contoh ya. Jadi meannya itu begini. Seperti tabel di samping. Nomor 1, ada nilai ulangan harian 1, nilainya 60. Yang kedua ada nilai harian 2, nilainya 55. Dan yang ketiga ada nilai UTS, nilai tugas, nilainya 375. Yang terakhir ada nilai UTS, nilainya 90. Nah, di situ kan sudah ada nilai-nilainya ya. Bisa dilihat dari situ ada data nilai sejarah mulai dari ulangan harian sampai UTS. Cara menghitungnya adalah yaitu nilai mean atau rata-rata tersebut adalah menjumlahkan semua nilai. Jadi 60, 55, 75, dan 90 itu dijumlahkan semuanya dan hasilnya akan ketemu 280. Nah, lalu hasilnya tersebut ada beberapa nilai pada data tersebut karena ada 4 nilai dari tabel tersebut. Kan dari 60, 55, 75, 90 kan ada 4 nilai. Jadi hasilnya tadi dibagi 4. Hasilnya tadi 280 dibagi 4 sama dengan berapa? Dan ketemu 70. Nah, di situ kan sudah dapat nilainya dari rata-rata tersebut yaitu 70. Mudah kan, teman-teman? Dan yang kedua ada modus. Di sini modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam data tersebut. Misalkan ada nilai 1 sampai 10, yang banyak muncul adalah nilai 5. Yaitu dia yang namanya modus. Begitu. Apa mungkin perlu dicontohkan? Itu ada contohnya di data samping, bisa dibaca ya teman-teman. Yang ketiga ada median. Di dalam matematika, median berarti nilai tengah. Jadi median merupakan nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari kecil ke besar. Ingat ya, sebelum menggunakan rumus median, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil dulu hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya ada 3 macam ukuran letak data. Yang pertama ada kuartil, yang kedua ada desil, dan yang ketiga ada persentil. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kuartil. Untuk data tunggal dengan banyak data ganjil, maka urutan data terlebih dahulu, kemudian cari letak kuartil dengan rumus di bawah ini, yaitu letak X, datum, ke, dalam kurung N ditambah 1, tutup kurung, per 4. Karena jumlah data ganjil, jika N sama dengan 1, dapat dibagi habis dengan 4. Maka rumus yang digunakan dengan cara menjawabnya sebagai berikut. Contohnya bisa dilihat dari data di samping ya teman-teman. Dan yang kedua ada desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data. Nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar menjadi 10 bagian. Jadi keterangannya begini. Letak D, datum ke, dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 10. Begitu keterangannya teman-teman.
Contohnya ada di samping, data di samping ya, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya ada presentil. Keterangan PI datum ke I dalam kurung N plus T tutup kurung per 10 dari data 6, 7, 6, 7, 3, 4, 8, 3, 7, 6, 10, 15. Tentukan data presentil ke-30. Jadi kita harus mengurutkannya dari yang terkecil dulu hingga terbesar. Nah, dari data tersebut baru kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilai-nilainya dari yang terkecil hingga terbesar. Baru kita hitung, nanti ketemu jawabannya 4,6 gitu. Selanjutnya ada 5 macam-macam ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan data, yang kedua ada jangkauan kuartil, yang ketiga ada simpang kuartil, yang keempat ada simpang rata-rata, dan yang kelima ada simpangan baku. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada jangkauan data. Jangkauan data dengan rumusan R sama dengan maksimal dikurangi minimal. Jadi misalkan dari data 6, 6, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 20. Berapa nilai jangkauan data? Jadi di situ ada maksimal dan minimal. Jadi nilai paling terkecil itu berapa dan nilai paling besar itu berapa. Itu namanya jangkauan data. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil. Di situ ada langsung contohnya nilai ujian 7 mahasiswa yaitu 16, 9, 7, 6, 13, 20, dan 6. Tentukan jangkauan kuartil dan simpangan kuartilnya. Di sini kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga terbesar. Jika sudah diurutkan, kita baru memasukkan rumusnya. Rumusnya yaitu Q1 sama dengan 6, Q2 sama dengan 9, Q3 sama dengan 16. QR sama dengan Q3 dikurangi Q1. QR-nya tadi berapa? QR yaitu 16. Q3-nya 6. Nah, di situ 16 dikurangi 6 berapa? Di situ aja langsung kita nemu jumlahnya adalah 10. Mudah kan, teman-teman? Yang ketiga ada simpangan kuartil. Di situ langsung ada rumusnya. Q_D sama dengan 1/4 dalam kurung Q3 kurangi Q1 tutup kurung sama dengan 1/4 tutup buka kurung 16 dikurangi 6 tutup kurung sama dengan 5. Selanjutnya ada simpangan rata-rata. Di sini keterangannya yaitu rumusnya ada SR. SR yaitu simpangan rata-rata. XI yaitu data ke-1. X yaitu nilai rata-rata data. N yaitu banyak data, dan FI adalah frekuensi data ke-1. Jadi kita harus menghafalkan rumus dari simpangan rata-rata ini. Selanjutnya ada simpangan baku. Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang, memiliki tinggi 151, 150, 168, 176, 158, 166, 154, 178, dan 161. Di situ sudah ada contohnya, bisa dilihat sendiri teman-teman. Terima kasih teman-teman, begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.